Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukur wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada siang menjelang sore ini, dan alhamdulillah hujan ini di siang menjelang sore hari ini saya bangga bertemu dengan saudara-saudara, bapak dan ibu, adik-adik sekalian, dalam rangka, kalau saya istilah ini sharing session aja untuk kita. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semua adalah penulis-penulis hebat, penulis-penulis masa depan untuk Danang Bojo tercinta. Kita applause dulu untuk Bojo Writers Festival. Ini adalah yang pertama di Nusa Tenggara Barat. Ini adalah yang pertama di Nusa Tenggara Barat. Adalah sebuah kegiatan event sastra, tapi saya yakin dan percaya kedepannya akan mampu menjadi ikon kita, baik dari sisi literasi maupun dari sisi kepariwisataan dan budaya tentunya. Inilah yang membuat saya juga tertarik. Pada awalnya sebenarnya kegiatan ini hanya peluncuran jikit geladak sebenarnya, tapi berkembang menjadi sebuah event yang alhamdulillah bisa kita realisasikan meskipun dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada, kita mampu melaksanakannya. Di tingkat provinsi saja tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang di Indonesia kalau tidak salah hanya ada 3 festival sastra seperti ini, yaitu Ubud Writers and Leaders Festival. Itu kebetulan saya masuk tahun 2011, kemudian diundang lagi tahun 2018. 2011 itu 15 emerging writer-nya termasuk Nika Barota. Kalau 2018 itu diundang karena ada artikel yang sesuai dengan tema Ubud waktu itu. Temanya itu 17,000 Island of Imagination, 17.000 pulau dalam imajinasi. Itu tema Ubud 2018. Kebetulan saya menulis artikel Satona dalam hikayat Sang Bima. Jadi pulau-pulau yang memiliki legenda, pulau-pulau yang memiliki cerita itu diangkat oleh Ubud seluruh Indonesia. Pada 2018 memang menghadirkan Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan Perikanan, karena ada rencana, tapi saya beliau tidak jadi menteri lagi. Rencana itu waktu itu dari Ubud itu dilaksanakan tahun 2019 adalah menyapa Indonesia dari laut. Jadi penulis-penulis dari berbagai provinsi di Indonesia itu yang terpilih nanti akan mengikuti kegiatan lewat kapal KRI sekeliling Indonesia dengan tema menyapa Indonesia dari laut sebenarnya. Tapi sayang itu tidak bisa diwujudkan, 2020 pandemi, dan sampai sekarang Ubud baru kembali lagi 2021 ini. 2020 hanya virtual gitu. Nah itulah proses-proses yang saya alami selama ini tentunya dalam dunia kepenulisan, khususnya sastra. Saya secara pribadi, basic saya itu menulis sastra lokal yang diangkat dari cerita-cerita tutur masyarakat. Novel pertama saya adalah Wadung Tenerahi, dan saya masih ingat proses kreatif itu tidak terlepas dari abang kita, Bang El Marewo. Tepuk tangan dulu. Yang disumbangkan oleh beliau adalah kata-kata terakhir dalam novel Wadung Tenerahi itu. Sebab cinta tidak perlu berkata-kata. Dia dingin, bisu seperti batu itu. Itu adalah kata-kata terakhir dalam novel Wadung Tenerahi, dan itu proses kreativitas saya yang pertama. Kenapa saya terus menerus setelah itu langsung menulis lagi Tembak Kolo, Jati Kasih Pahu, kumpulan cerita rakyat. Itu karena saya merasa kalau tidak ditulis, tradisi tutur ini dia akan hilang. Siapa yang peduli dengan cerita rakyat yang bertebaran dari Parado hingga Sengiang, dari Sape hingga Tambora? Maka salah satu yang peduli untuk sastra lokal adalah saya waktu itu. Dengan segala macam
suka dukanya di dalam menulis itu. Dan saya titip itu kepada adik-adik yang hadir ini, mari juga kita memperhatikan sastra lisan kita, sastra lokal. Karena masih banyak cerita-cerita yang belum diangkat, yang belum ditulis oleh generasi-generasi Boje. Nah sekarang ini kan sebenarnya Ubud Writers untuk mungkin 2-3 tahun ke depan lebih fokus pada sastra daerah. Sastra daerah itu memegang peranan penting bagi keindonesiaan karena kekayaan Indonesia ini adalah dari daerah. Jadi Mojo Writer Festival yang dihelat ini diharapkan dapat juga membackup karya-karya kreatif dari para leluhur kita, terutama yang berkaitan dengan seni, dengan bahasa, dengan budaya. Jadi jangan dianggap sastra itu hanya puisi, sastra itu hanya novel, sastra itu hanya cerpen. Tapi sastra itu menyangkut seluruh aspek, baik yang lokal maupun yang tidak lokal. Kita harus ingat bahwa seperti falsafah hidup majalah Bodahu itu sastra, Pak. Dia adalah local wisdom yang sebenarnya memiliki nilai-nilai yang universal. Itu sastra, bukan hanya cerpen, bukan hanya puisi dan lain-lain. Lalu lanjut terus kita dalam proses ini tentunya setelah itu saya mulai melibatkan diri dalam penulisan tulisan seputar masalah sastra lokal. Memang karya-karya saya kebanyakan adalah lokal. Tetapi kenapa misalnya seperti Nika Beronta itu masuk di festival internasional bukan karena masalah lokalnya, tapi isi yang ada di dalam itu adalah nilai yang universal. Kita akan Nika Beronta itu adalah proses bagaimana penyelamatan wanita-wanita Bima dari kekejaman seks militer Jepang, yaitu untuk menjadikan wanita Bima sebagai ianfu sebenarnya. Tapi Bima alhamdulillah selamat, meskipun ada beberapa nama yang memang dalam riset terakhir yang jadi korban. Ini adalah satu isu yang memang menjadi wadah di mana Ubud Festival tertarik untuk mengangkat Nika Beronta itu. Karena tema Ubud kala itu adalah Nanduring Karang Awak, dari sastra lokal. Nanduring Karang Awak menjadi go internasional. Padahal itu sastra lokal dari Pedangge Bali itu. Artinya adalah cultivate in the land within atau berladang dalam diri. Ternyata puisi itu selaras dan sejalan dengan semua agama dan keyakinan. Berladang dalam diri, kalau di Bima majalah Bodahu. Artinya ada proses di mana kita itu harus betul-betul self introspection. Itulah berladang dalam diri itu. Jadi Nika Beronta itu diambil karena memang temanya sesuai dengan komitmen konsisten perempuan Bima untuk tidak menjadikan dirinya sebagai ianfu. Dan ini menjadi riset juga Kompas TV tahun 2017 menjadi satu liputan khusus yang dengan judul Perlawanan dari Bima. Dan sekarang Nika Beronta itu narasumbernya itu yang sulit. Jadi saya menulis Nika Beronta, ada juga Pak Herudin di Mataram, Nika Beronta juga novel itu. Dia penulis juga novel. Tapi dalam Nika Beronta itu ada 1000 lebih kisah hidup orang-orang yang terlibat dalam Nika Beronta itu punya kisah masing-masing. Kita bisa buat 1000 buku tentang Nika Beronta itu. Karena persoalannya tema sejarah itu satu, tetapi peristiwa yang dialami oleh masing-masing orang itu kan berbeda-beda setiap orang. Itu yang tentunya dalam proses ini kita harus betul-betul jeli menilai. Dan satu hal yang tidak boleh kita abaikan dalam penulisan ini adalah kita tidak boleh patah arang, patah semangat. Konsisten itu ya sesuatu yang sangat penting dalam penulisan. Karena misalnya menulis novel, menulis puisi itu panjang lah, gitu, novel terutama. Tapi kita harus tetap, kalau bahasa agamanya istiqomah di dalam menulis itu. Tidak patah arang, kemudian kita tidak ingin konsisten. Kita harus tetap konsisten. Kalau kita sudah memulai menulis, kemudian ada ide, ada mood untuk menulis,
maka itulah yang harus kita wujudkan terus menerus. Jaga konsistensi itu, jaga komitmen dengan diri kita itu. Majalah Pedahu atau Nanduring Karang Awal tadi. Itu mungkin dari saya untuk sesi awalnya, nanti akan disambung oleh abang-abang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Pak. Baik, teman-teman, seperti yang kita laksanakan pada sesi pertama tadi, jadi kita akan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh narasumber, maka setelah itu kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Karena itu pada kesempatan kedua kami persilakan kepada Bang Husein Laudet untuk mengungkapkan bagaimana proses kreatif itu terbangun. Kepada Abang Da kami persilakan.